Sekarang kami lagi wawancara bersama 3 dari masa KMPN. Oke, untuk sebelumnya yang wawancara kita izin memperkenalkan diri dulu. Tambahan, yang paling cakep di AE23. Ya udah. Cewek. Udah lanjut. Ya tadi apa? Nama, oke kalau dari nama aku Fazida Farizwana, bisa dipanggil Fazli. Ya. NIM-nya 136248080. Asal Bandung. Hobi softball, main softball. Oh, ya kelihatan tuh. Ya. Kalau apa lagi tadi? Kalau cebok dari depan dan belakang. Kalau cebok Tangannya di depan. Pakai tangan kiri. Terus bola favorit. main bola favorit. Aduh, gak main bola, tapi kalau kepikiran Lionel Messi. Messi. Yeah. Pohon mangga atau pohon nangka? Pohon mangga. Merek sendal Swallow. Cewek AE24 paling cakep. Saya A24 paling cakep. Kemana aja? Dicari. Sebelum namanya sebut. Oke. Johanna. Ya. Kalau AE23 tahu nggak siapa nggak? Nggak kepikiran sih. Tartar kalau paling cakep ya. Kalau menurut aku nggak tahu namanya tapi yang dokum. Kayaknya iya. Ya. Udah. Apalagi tadi? Udah kan? Udah. Oke. Faisal. Perkenalkan nama gue Faisal Muhammad Ansir Badri, NIM 136248078. Asal dari Kembangan, Jakarta Barat. Hobi itu nonton bola, main futsal sama ngaji. Masya Allah. Kalau cebok depan belakang. Biasanya sih depan. Oke, lanjut. Pernah nggak belakang? Kayaknya nggak pernah deh. Kayaknya nggak pernah di belakang deh. Belakang dan depan ya. Kayak pemain bola favorit. Pemain bola favorit David De Gea. Oh ya, kiper dia. Pohon mangga atau pohon nangka? Mangga. Merek sendal. Merek sendal. Apa ya merek sendal? Yang ini yang apa sih? Adidas deh. Oh, boleh. Ya paling cakep di AE24 karena harus ada. Ada lah, pasti ada lah. Nama siapa? Cakep aja. Lagi mikir ini. Objektif, ini tuh nggak subjektif. Ini kita Oke. hanya menilai dari. Iya. Itu Bukan lah. Gia. Iya. Ya. Iya. Oke, Gia. AE23. nggak tahu. Tahu. Orang itu subjek. Berarti Mas Olive. Mas Olive. Ya. gimana caranya nilai subjek? Udah. Richard. Halo, nama aku Richard Hari Chris Regar. Dipanggil Richard. NIMku 136248028. Asal daerahku dari Medan. Ya. Dari Medan. Oh ya. Apalagi tadi? Hobi. Belakangan ini lagi belajar main gitar walaupun sibuk gawe. Cebok dari depan. Jatan, Auro Farming. Pohon mangga atau pohon nangka? Mangga sih, lebih enak. Merek sendal. Swallow, udah paling benar. AE24 paling cakep. Haleda. Oke, AE23. Gak tahu nih, yang rambutnya biru itu siapa sih namanya? Ya, itu. Oke. Lanjut. Halo, kenalin aku Kenan Altaf Baswara, bisa dipanggil Kenan. NIM ya? NIM 074. Terus asal daerah dari Tangerang Selatan. Hobi main flag football. Kayak American football gitu. Ya. Terus depan. Main bola favorit. Jujur. Siapa ya? Messi aja deh, paling aman. Messi. Pohon mangga, pohon nangka. Tergantung dibuat apa dulu. Kalau makan mentah mangga. Karena buahnya lebih enak. Oke. Swallow ya. Swallow.
Siapa ya? Ya Gia deh, Gia boleh. Ya. Kakin boleh, Kakin. Kakin, Kintari. Don? Oh iya. Oke, kenalkan. Nama Muhammad Abdul Fatir Nadira, panggil Fatir. NIM 070. Terus asal daerah Jaktim. Hobi tidur, main game, nonton. Main game apa ya? Dark Souls. Tukang guling-guling aja. Ya betul. Iya, peri-peri. Terus, cebok di depan di belakang. Tergantung. Kalau jongkok atau duduk. Duduk belakang, jongkok depan. Beda apa kalau tergantung posisi ini? Ya. Main bola, dari belakang duduk. Dari belakang kan pakai semprotan. Bisa. Dari belakang juga Semprotan. Semprotan. Lu depan aneh aja. naik dikit lalu malas banget. Main bola apa baik? Main bola. Main bola. Oh. Messi. Pohon mangga atau pohon nangka? Mangga. Merek sendal. Swallow. Cewek A24. Main cakep. Hale dah. Kalida. Cewek A23. Siapa ya? Selama Yang ini. Yang rambutnya biru itu. Sama semua ini. lanjut lu toh, kan kita kenalan. Hormat. Lu kayak sama lu kayak orang ngangong, udah lanjut. Sama kayak tadi. Kok sama? Iya sama. Curang Ji. Tes gak curang lu, adil loh. Halo, nama gua Kristo Kinarta Purba. Biasa dipanggil Kristo. NIM 136237074. Asal gua dari Medan. Terus apa lagi? Hobi gua masih sama kayak tahun lalu, Wawan ya. Nyantai, gua suka nyantai. Tembok depan belakang. Ini bijak. Tadi barusan yang sebelum gua itu bijak. Kalau toilet duduk itu dari belakang, kalau toilet jongkok itu dari depan. Main bola. Main bola Pesi. Pohon mangga, pohon nangka. Pohon mangga soalnya manggos. I only see mango. I don't believe in aliens. Yang kenal. Luofu. Lo pada nggak tahu. Ada Cina. Nis. Sorry ya. Ya udah cewek 24, ada yang tahu nggak? Jujur 24 gue kurang kenal sih. Samain kayak lanang aja. Nah, gua apa? Hah? Gua apa? Iya selanjutnya. Apa? Hah? Apa? Siapa? Lah. Iya kan? Kacau. Ya udah 23 dah. 23 Natpe. Wow. Wild choice ya. Eh, saya ada yang wild. Semua orang tuh berbeda-beda kan. Ya. Oke, kenalan. Gua Lanang Bas Warasaki, bisa dipanggil Lanang. Lu pada bisa panggil gua Blackjack. Gua Artemis 029, asal dari Jogja. Hobi gua mancing sama dengerin reggae. Terus apa? Cebok belakang. Ya, main bola. Pemain bola favoritnya Manja Vidik. Oh, oke, Vidik. Manja Vidik, pohon nangka. Sendal Caterpillar. Anjing sendal Caterpillar tuh. Cewek 24 Ada 24 Gia. Tuh sama. 23 Diva. Oke. Ini gua nih. Halo semuanya, kenalin nama gue Kornes Lilik. Jadi panggil Lilik. Artemis 066. Asal daerah dari Tangsel, dari BSD. Terus hobi main gitar, lari sama main game. Main game gue biasanya main Palo kalau main CS. Lu kapan lari ya? Ya ada, gue mah kadang-kadang lari ya bro. Kalau udah jogging aja. Iya, Lari udah update tuh. pace-nya naik bro. Pace gue naik bro, P1 gue. Paisan Ya. Terus belum tahu nanti tahu. Terus cebok depan belakang kalau gua. Main bola favorit siapa ya? Ronaldinho. Terus pohon mangga, pohon
Pohon mangga lah ya, pohon mangga, pohon nangka, pohon mangga aja. udah. Terus merek sendal Indomaret. Oke. Cewek 24 mungkin Hilary kali ya. Oh, ya. Kalau Nggak ada. Beda agama. kalau ya Allah. Kalau kan cakep doang. Oh iya. Enggak, aku mah. Berarti dimilih. Berarti ngomonginnya tuh milih. Kalau 23 biar beda ya. Enggak, kan udah natpe. Dia ini enggak. Bacot. Masuk udah sama koi sana. Mungkin siapa ya? Kasih Clara. Udah nih, siapa yang mau nanya duluan nih? Jabatan. Jabatan. Gua di BPP ngejabat sebagai staf Kesra Kesejahteraan. Terus kalau di BSO Aruna gua sebagai kadif dari Humas. Adit yang nggak tahu diri sendiri, lucu aja. Ya, gua di BPP staf PSDA. Di BSO Aruna gua kadbit sosial. Kalau gua di KMPN itu gua DPA komisi aspirasi. Ya, aspirasi. Kalau di mana? Udah lu ada. Di luar gua nggak ada. Ical dulu. Buat pertanyaannya itu simpel aja lah. Langsung dua aja. Kira-kira itu apa divisi yang yang bagus buat gue yang seorang tanda kutip ekstrovert kayak gini atau apa? Ada pegang fair, nanti ada pegang fair. Tanya di magang fair. Oh, oke. Mau tahu ikut magang fair, karena magang fair bakal menjawab pertanyaan lu. Terus kegiatan apa yang menjanjikan gitu di KMN? Mungkin dalam bentuk upah atau apa mungkin. Cari duit. Ah. Duit nggak ada. Oh enggak, maksudnya apapun lah. Contohnya upah, contohnya kayak apa, mungkin kayak skill yang baru atau apa kayak apa gitu. Panitian. Paling ya kalau lu mau nyari manfaat yang berasa realnya paling kalau nggak AIAA, AIS. Gambar besar sama Ayah ada aja tuh hilang Jo Ayah. AIAA udah hilang ya, udah mentok AIS sih. AIS soalnya kan Aerospace Innovation Summit kan, jadi kayak Alah itu nggak tahu sekarang. jadi kayak kalau lu aero banget nggak? Ya kalau aero banget biasa di AIS tuh ada kayak kompetisi kan. Biasa lu bisa ngerancang kompetisinya kayak gimana. Jadi lu kayak memperdalam lagi tentang ilmu aero lu lah, AE lu. Terus ini misal kamu jadi relasi di LO gitu. Nah kemarin tuh LO-nya tuh ngeloin tamu-tamu dari Citylink, dari Tusas, dari Boeing juga ada yang dari Boeing, yang mau bicara dari Boeing. Nah itu kan dari PT DI. Nah itu kan ya lumayan lah ketika bawain bapaknya mungkin bisa diajak ngomong juga. Biasanya bapaknya mau diajak ngomong kayak CPO gitu tuh kemarin bawain dari yang perwakilan dari Tusas tuh dia dapat ya kalau PO memang networkingnya bagus lah. Cuman ya di situ adalah kesempatan, adalah opportunity-nya. Kalau untuk dibayar nih aja nih. Besok kalau ada isu kuis terus dari prodi minta tolong orang, lalu daftar aja. Dapat makan. Tahun lalu prasmanan anjing, daging, Cok. Lumayan. Makan gratis. Lu ikut gak sih? Kalau dari gua ya itu jawaban dari tadi itu benar semua. Cuma gue pengen nambahin kalau menurut gue itu semua kegiatan KMPN itu lu pada ikutin aja. Manfaatnya pasti ada. Coba misal divisi acara ya udah tahu. Manajemen acara, manajemen waktu, relasi dengan orang. Misal jadi apa deh? Korlap, lu bisa kenalan sama satpam. Enggak, mungkin kedengaran konyol. Tapi di ITB itu penting banget. Dan mobil masuk, motor masuk. iya, semua masuk. Terus kalian berkenalan dengan orang lain itu skill yang bakal sangat berguna di kedepannya. Ya udah pastilah mau kerja mau enggak juga bersosialisasi itu penting. Manajemen waktu semua apa segala macam itu menurut gue bisa dicapai dengan ikut kepanitiaan sih. Dan ikutnya bebas aja mau ikut apa.
Yang penting kalau dijalanin jangan hilang-hilangan. Udah gitu aja. Itu kuncinya jangan hilang-hilangan. Karena itu penyakit itu. Karena itu nyusahin orang lain. Udah dua ya? Udah. Udah dua kan ya? Katanya mau duluan. Udah. Yo. Ada yang mau nanya? Duluan. Apa? Aing dulu. Ya udah. Ntar ini nyala gak? Apa mati? Oke, masih nyala. Kalau ini deh, sebelum Sonic, acara-acara besar KMPN tuh jadi divisi apa ngepanitnya? Acara-acara gede KMPN. Ya, acara-acara Kayak gede. Wisok, Wispril gitu. Ya. Oh, gua kalau dulu pas Wisok itu properti, staff properti. Terus pas Wispril jadi sekjen. Kayak wakil lah gitu. Terus penelitian gede lain AIS tuh gue jadi staff sponsorship, nyari sponsor. Terus apalagi ya, Sonic jadi itu, kalau pada tahu lah, jadi Mamet. Gua nggak boleh ya. Iya, lu tanu Pak. Jadi kalau gua mah climbing the ladder ya. Dari pertama Wisok 2024 gua panitia lapangan. Habis itu AIS sama panitia lapangan logistik kan digabung waktu itu. Habis itu Wispril dan Lab dalam mobilisasi. Terus besok Sonic ya. Besok Wisok insya Allah sekjen. Amin. Sekjen ya. Kalau gua Wisok gua opras. Ais gua lapangan lokpras. Wispril gua lokpras. Sonic boleh. Opras doang. Opras. Wisok besok. Hah? Besok. Besok gua belum ambil. Tapi mau? Beda. Gua main LO sebenarnya. Nggak opras. Hah? Gak mau. Cukup. Lu eloin opras ya deh. Boleh. Elo barak. Siapa yang mana? Saya mau nanya lagi. Kinan. Fazli. Richard, Kenan, Fatir. Oke, kayak selama kan udah setahun ngejabat nih di KMPN, mau di BPP atau di DPA. Pengalaman apa sih yang udah dialamin selama ini? Boleh diceritain nggak kayak pengalaman pahit sama pengalaman buruknya? Pengalaman baiknya. Selama di BPP ya berarti ya? Oh, kalau BPP, jujur kalau sekarang pas jadi nge-staff di Kesra sih kayak belum terlalu berasa banget. Tapi yang berasa tuh pas gue magang. Pas gue magang tuh sama kan gue ada magang fair. Itu gue magang di Pengmas sama dia, sama si Lanang. Nah itu di situ kami sempet ngelakuin Pengmas ke desa-desa. Waktu itu ke Plesiran pernah, sama Plesiran sih yang berasa waktu itu. Itu kayak menurut gue berkesan lah. Terus kalau pengalaman pahit pas BPP kayaknya nggak ada deh. Megang OA. Oh iya, kalau gue paling ini sih Kesra sekarang nih gue OA. Lu tau ada Hola KMPN nggak? Itu gue yang megang itu. Jadi kayak paling ribet di situ doang sih. Berarti saya kayak udah fun aja sih. Kalau gua mungkin dari magang juga sama gua magang Pengmas juga. Bedanya gua nggak ikut. Karena jadi kebetulan gua waktu magang tuh gua juga gua megang di panitia pusat, gua jadi kadif logistik di TB Backup. Jadi dan setiap proker tuh nabrak dengan DTB Cup gitu. Dan gua kan harus di tempat ya ngotor barang ya. Jadi akhirnya nggak pernah ikut. Buat di PSDA sendiri ya udah bikin sekolah buat Cakawisok besok. Sekolahnya udah kemarin gitu. Kemarin ini gitu. Kalau gua buat sekarang sih divisi komisi aspirasi belum ada terlalu gimana banget. Kalau yang paling berkesan paling pas magang jadi serpres. Gua disuruh Wawan Mere dulu Kawisok MOTM. Terus sama ini buat ngurus KMPN Night itu menurut gua agak unik aja. Asik ke KMPN Night. Ada lagi nggak sih? Kayaknya nggak ya?
Gabung nggak? Ada nanti. Cuma namanya kan ganti. Ya. Sama kalau buruk sih karena gue orangnya chill dan santai banget sih nggak ada. Aman aja. Aman banget, santai banget gue. Hidup tuh chill aja. Hidup itu santai aja. Masalah udah banyak, jangan diperbanyak. Santai aja sambil ngopi, ngudut dengan reggae. Nah, setuju nang. Lanjut. Apa tadi? Oh iya, nih penanya berapa besar pengaruh memegang jabatan di BPP ini terhadap kondisi akademik selama ini? Lanang duluan nih. Paling legend. Jago nih. Chill bro. Gua mau megang jabatan tetap gak berangkat kelas. Tapi nilai aman sih. Yang penting mah belajar. Yang penting datang tuh kelas tuh nggak penting pak. Yang penting tuh tutor. Nggak datang kelas boleh tapi datanglah tutor. Mau tutor CL lah, tutor dari BP lah, tutor dari asisten. Yang penting datang tutor karena dagingnya tuh ditutor. Datang kelas gitu ya. Misal nah yang pertanyaan sama lagi nih. Kalian tadi habis kelas apa? Tadi hari ini kelas apa? Indin. Dosennya siapa? Legon Inter. Legon Ridanto ya. Duduk di belakang depan. Oh, depan mama. Udah. Lo duduk nih? Kalau datang awal biasanya depan. Enggak tadi. Kalau tadi karena telat di ketiga. Nah, nih. Suaranya kecil nggak tuh Ridanto Legon tuh? Kalau Pak Legun sih karena kelasnya kecil. Ya pasti Inter kecil nih. Atau aduh nih enak nih orang-orang pengisi kursi depan nih. Di depan tuh rektor gimana rektor? Oh, kalau rektor ya aku ini kalau kelas pasti depan lah pokoknya nomor 1 atau 2. Boh. Rajin semua. Semuanya rajin juga nih. Wah, gelo. Beda ya sama gue ya. Pokoknya konsep gue tuh suka duduk di setia di belakang lah, paling ke tengah. Kalau yang ngajar Ridanto biasanya Pak Ridanto tuh suaranya kan kurang keras ya. Suka nggak kedengeran, jadi materi nggak masuk. Jadi nggak usah datang kelas, dia belajar sendiri. Pokoknya gue datang kelas setengah jam tuh buat tes ombak lah. Ini materi ini masuk apa kagak? Kalau sekiranya nggak masuk, sekre tidur. Oh, di sekre. Ada tempat lain. Iya. Kalau misalnya masuk ya udah belajar. Yang penting lu belajar lagi pas ujian, nginep di sekre belajar. Jadi dampaknya 1 ke 10 0. Loh. Coba. Dampak apa? Akademik. Ya, berhimpun. Ya. Aduh, berhimpun mah santai banget coba. Yo, icil ya kan. Itu mah santai banget. Kalau sejauh ini ya, nggak ada ngaruh akademik sama sekali, 0. Itu aja yang bisa gue bilang. Santai. Kalau sejauh ini masih santai banget. Lo? Iya, kalau gue sama, gue berhimpun kayak sebatas kebutuhan gitu loh, kayak buat seru-seruan aja, dan menurut gue kayak nggak bakal mengganggu akademik sama sekali. Kalau menurut gue malah asal lo tahu diri, kalau memang lo mau ngambil semua kepanitiaan pasti nggak mungkin kan. Jadi kayak kalau lo ya ambil sesuai takaran lu lah. Tapi kalau berhimpunin general pasti kalau menurut gue sih nggak bakal ganggu akademik sama sekali. Kalau ada kesibukan misal nih kalian gua staff SDA kan, misal besok ujian hari ini Melvin ngajak meet gitu, kalau gua bilang aja nggak bisa bang, gua besok ujian, pasti nggak bakal dihalangin. Iya pasti mereka ngerti kok, pasti kan akademik nomor 1 gitu. Ya kalem aja. Ya magang. Next siapa? Siapa naik? Richard. Aku mau nanya nih tentang magang besok. Ada nggak saran yang mau masuk divisi mana bagusnya? Harus ikut Mana? fair. Nah, ini pertanyaan nggak valid nih. Tinggal masuk magang fair aja dulu. Pertanyaannya tolong yang bijak ya, jangan bumbung waktu saya. Oke. Udah, pertanyaan ganti dah. Dari divisi jadi kegiatan paling menarik di Panitin. Ya paling kalau paling menarik di lu mungkin next time-nya adalah
Ya mungkin ya batu loncatan Wisok lah. Wisok paling deket kan. Tapi yang paling peaknya pasti di Wispril karena Wispril tuh kemanitian pertama yang full staffnya, kabit kadifnya sama ketuanya tuh dari angkatan lu 24. Nah itu biasanya lumayan seru. Terus ya standar Sonic sih. Paling gitu. Menang. Kalau buat lu pada ya sama lah mulai dari Wisok. Kalau gua kemarin Wispril lah paling asik gua. Dengan dinamikanya itu satu. Dua, karena gua dalam mobilisasi gua nyalain smoke bomb sepanjang jalan. Yoi. Ini anjing lu taruh itu apa flare-nya di tangan anak I24. Siapa? Ini pointer di sini yang Iya. itu namanya siapa sih? Enggak, bukan anak AE anjing, FTMB. Emang AE? Ai. Oh, Rashid. Iya, Rashid Yang kayaknya. rating yang gua nggak tahu namanya siapa. Kayak Rashid dah. Kan ada Rashid enggak gua kasih ini, cuma gua kasih flare, Cok. Ada dia pointer anjing gini. Iya, ada poin. Terus ada yang selipin tangannya. Iya, gua agak selipin tangannya. Jadi di jalan gitu kan gua nyalain smoke bomb. Jadi BTW sama korlapnya kan Davin kan. Dibilang cuma beli 2. Tebak gua bawa berapa? 8. 4 kali lipat tuh. 4 kali lipat tuh. Nah, itu di jalan nyalain, woi biru semua. Habis gua kasih ke ada pointer begini kan. Nah, gua selipinnya ke tangannya nih. Akhirnya Davin dipanggil Parianto, ya udahlah. Ya aman lah. Tapi sejauh ini aman. Aman. Enggak jadi SP ternyata. Karena pinter argumen. Lanjut ada lagi? Lo belum jawab? Menurut gua Ice juga seru sih kalau menurut. Ya Ice. Kalau gua operasi itu kemarin requestnya belum banyak. Cuma hari H itu sibuk tapi seru. Juga seru. Kayak apalagi kan kemarin Genio gabungin ya logistik sama operasi. Ya, logistik sama lapangan. Ya, lama lapangan digabungin. Jadi itu belanja barang lah, terus nganter ini. Tapi akhirnya seru. Terus kita bisa ngelihat kayak apa yang kita rencanakan itu bisa dinikmati sama orang banyak gitu loh. Banyak orang bisa ngeliat. Menurut gue tuh berkesan banget. Terus Wispril juga seru. Full angkatan gue yang megang kan. Sama ya Sonic kan. Sonic kasih. Nah, aku mau nanya nih, KMPN selama di KMPN pernah nggak ngerasain kayak krisis gitu, kayak krisis organisasi? Baru kalau ada, gimana cara nanganinnya? Contohnya? Kayak misalnya ada perkelahian atau salah atau ada beda pendapat gitu sampai terjadi dalam aktivitas KMPN. Pernah nggak terjadi? Kalau ada, gimana cara nangani krisis organisasi gitu? Kalau sejauh ini sih enggak ada. Kalau sejauh ini sih perbedaan pendapat yang gede banget sih nggak ada ya. Beda pendapat Kalau biasa. Ya, biasa. Kalau perselisihan itu biasa banget. Adalah kemarin waktu adalah panitia apa kemarin? Nganu, ya Wispril. Ini gimana bang? Hah? Nyesainnya? Beda pendapat ya Diobrolin. Di sini kalian bakal belajar kalau dendam itu nggak penting guys. Sumpah. Itu konyol gitu. Memendam dendam itu susah. Kayak ya ruginya di kalian sendiri gitu loh. Dan cara yang benar untuk menyelesaikan masalah itu harus dibicarain. Udah tahu juga kan ya yang kemarin mah. Pokoknya masalah itu kalau ada sesuatu itu nggak senang sama orang langsung bicarain aja. Lanjut. Ada. Apa? Ini sama sih jawabannya. Ada mau nanya lain? Masih berapa nih? Baru mau setengah jam lah. 15 menit lagi, 17 menit. Ya, ayo nanya dulu. Agak ada korelasinya sama yang tadi, yang pertama. Kayak kalau bisa memutarbalikkan waktu. Para abang-abang ini apakah pengen tetap di divisi yang sekarang atau pengen pindah divisi? Divisi. Atau kayak misalnya kayak tadi di DPA, apakah mau pindah ke BPP atau dari BPP pengen pindah ke DPA dan sebaliknya? Kalau dari gue sendiri sih di KMPN enggak ya. Waktu gue masih proyeksi 2 tahun lagi. Gue masih punya banyak waktu buat ya nyoba-nyoba segala hal yang pengen gue coba. Tapi kalau dari wisuda gue pengen jadi LO sih sebenarnya. Sama gue pengen coba yang lain di luar Lokpras. LO sama mungkin gue pengen coba acara. Cuma ya lihat nanti lah acara.
acaranya juga menarik. Gua punya mindset, Pak. Shits come and go, but there will be no regret. Itu dia. Berarti lu nggak ada yang mau lu ganti enak ya? Kalau gue sama sih, kayak semua keputusan yang udah gue ambil tuh menurut gue yang terbaik menurut gue. Jadi kayak kalau gue mundurin waktu pun kayak gue bakal ngambil hal yang sama gitu, dan di dalamnya nggak ada penyesalan. Gue emang pure enjoy aja sih ya. Gak usah di KMPN dah, sampai dari gua layar pun nggak ada. Tuh dia lahir nih ya, Blackjack anjir. Motivasional. Iya. Kena hati saya. Iya. Gelo. Lagi ginjal gak? Gagal ginjal. Sosok nyata anjir. Ya, ada yang mau nanya lagi? Ya kalau mau mulai kalau mau mulai nanya yang ngaco-ngaco apa? Oke, kalau ini ada nanya kan dulu aku pernah dengar di FTM 23 FTMD 23 itu masalah terbesarnya reguler sama IUP-nya nih. Kurang ngebon. Nah, kalau di KMP selama di AY23 dan di KMPN tuh itu gimana gitu sekarang? Mau apa gue? Nih, gue ya kasih Krison lah, ini mau jawab kayak Anak Ayubi Smart 45 kayak gitu. Gue sebagai orang paling jujur di dunia ini ya, di FTM itu emang bener kayak reguler sama IUP itu menurut gue ya. Selama TPB aku tidak pernah bertemu orang ini. Iya kan? Gue juga gak pernah ketemu dia. Soalnya gimana ya, kelas juga beda gitu loh. Terus dari tahu nih Punak 22 anjing, gue nggak pernah denger tuh soal kata terlarang itu. Gue dapetnya dari BC Online habis kayak seminggu atau 2 minggu kuliah. Gue nggak tahu sama sekali. Terus ya, tapi habis masuk himpunan tuh, kalau menurut gue pribadi ya, itu kayak nggak ada lagi division antara IUP sama reguler. Kelas juga gue sama anak reguler juga santai aja. Itu ya main bareng. Main lah chill ya. Iya chill. Gua melanang main Animal Kaiser. Iya. Mereka Meza Star. Ada. Di Pascal Hyper Square. Ya, jadi kalau bisa dibilang berbanding terbalik lah. Dulu gue nggak ada teman reguler sama sekali. Sekarang ya yang anak AE tuh, yang reguler ya teman semua. Dulu anak Ayubi cuma kenal satu, Haza doang. Sekarang kedokteran aja. Udah pindah orangnya. Nah, Mas Ayubi ada lagi? Ya sama, dan kayak kalau memang FTMD kan emang pas zaman FTMD emang susah kan ketemunya kan. Tapi kalau udah masuk himpunan, udah masuk jurusan masing-masing itu udah bakal lebih enak interaksinya sama teman-teman yang lain. Dan kalau di Artemis kayaknya kagak ada IUP ya, Regu gitu udah membaur jadi satu, jadi Artemis, udah bukan Artemis IUP, Artemis Regu, jadi Artemis aja, kayak main-main aja. Sudah diwakilkan. Iya. Iya emang pure ngeblend lah kalau di ini mah di jurusan mah di himpunan gitu. Aman aja. Kemarin masih ini kan, masih ngerasa ada gitu kan? Iya. Tidak? Enggak kan? Lu ada Inter kan? Iya di Inter. Kalau masih merasa ada, gue nggak ada. Antar juga lama-lama membaur kok. Iya. Butuh waktu emang kadang-kadang kalau emang agak susah mah. Tapi angkatan kalian nggak sama aja. Iya. Gitu. Saya Fatir mau nanya tadi. Ini terkait megang jabatan nih. Nah, selama megang jabatan itu kira-kira nggak, tarik aja. Soalnya kayak kayak skill-skill apa yang telah develop gitu loh selama menjabat. Soalnya misalnya kayak orangnya tuh sebelumnya nggak suka sosialisasi atau nggak kurang komunikasinya, itu membantu banget nggak kalau misalnya pejabat gitu? Boleh. Ya pertama saya sudah jelas ya, jawabannya pasti relasi. Satu. Dua, time management itu. Karena timeline-nya luar biasa. Jadi memaksa untuk mengatur waktu demi bisa selesai gitu. Terus adaptif gitu. Air gila. Oh, tuh. Rendah hati. Yo,
apa sih adaptif integritas religius apa? Hati. Ya itulah. Ya itu adaptif tadi. Ya kadang ada orang ngilang kan, harus beradaptasi gitu. Adapt, improvise, overcome. Tuh, ada lagi. Problem solving. Problem solving gitu. Sekarang jadi bisa main Rubik ya. Ya. Masalah itu nggak dipungkiri pasti bakal ada aja. Pasti ada aja tiba-tiba tuh. Cuma ya kalian harus kalau ya ntar pasti inilah kayak masalah ada tiba-tiba, deadline lah pas segala macem. Tapi bakal ngebantu banget kayak ya problem solving. Sama stress management juga. 10 menit lagi. 10 menit masuk 10 menit. Kalau udah 2, udah waktunya ranah pertanyaan bebas. Tanya bebas. Iya mau nanya yang nggak jelas ya saya. Oke, ada yang Yang lu kepo ya. Merek rokok favorit. Lu mau? boleh. Ini berhubungan sama di luar KMPN juga. Oh, bebas ya. Hubungan KMPN sama HMM. Jujur. Penasaran aku. Jujur penasaran. HMM sama ini dah, Hanta juga, NTM. Ah. Kalau MTM mah semuanya masih lama MTM nih. Iya, semuanya. Sama MM nih, jelasin Nang. Ini boleh diomongin lah ya. Aduh. In general dulu aja. Ya, in general ya, secara umumnya tuh aman, sangat aman. Ya kita kayak tetanggaan aja gitu, saudaraan gitu. Kayak gua misalnya di sekre nggak boleh ngudut, gua kalau mau ngudut ke sekre HMM gitu. Coba izin gitu, gua izin, punten permisi dulu. Izin. Nah, Izin woi. ya silakan interpretasikan sendiri kenapa gua menekankan bagian izin tadi. Yuk. Udah, itu ya. Kalau hubungan baik. Itu jawabannya. Baik banget. Lagi. Apa ya, jujur. Richard lu. Aku mau nanya nih. Stereotip anak KMPN gimana sih sebenarnya? Stereotip setelah masuk KMPN ya, apakah ada berubah gitu setelah masih STMD ke KMPN? Oh ya tahu sendiri lah. Apakah beda banget lah intinya? Stereotip pas masuk KMPN. Iya. Di STMD itu udah di KMPN. FTMD ke KMPN. Iya. Iya. Oh, yang gua dapat kayak ya biasalah. Nah, KMPN mah apalagi tetangga kita kayak gitu. Ya pasti kelihatan apa tuh? Kalau kata orang luar sih, masuk AE bukan masuk mesin MT. Berarti yang cerdas, orang pinter iya. ya. Yang nerdy, Rajin kuliah ya. rajin kuliah. Enggak juga. Enggak juga. Orangnya kalau nggak arkun sekre semua. Arkun, yoi. Ya lu mah dua-duanya sama sekre. Ya, jadi kalau bisa di persentasekan waktu gua di kampus tuh 20% di kelas. 20. Ya, 5% dalam perjalanan. 25% di Arkun. Sisanya sekre. Mana aja. Ya gitu, stereotip. Oh, stereotipnya emang orang anak AI ini biasanya ya, pinter-pinter, apa, rajin kuliah. Ya, nih kurang suka nongkrong mungkin gitu. Ya gitu. Oke. Kalau dari aku sendiri nih, buat kebanggaan sih aslinya. Sebagai ketua angkatan ya. Jadi gimana ya? Worth it gak sih? Soalnya aku sendiri nanti tahun depan mau jadi ketua salah satu unit. Iya. Worth it gak? Dan mungkin kesusahannya apa gitu? Kesulitannya. Ini jawab nang. Mungkin bisa dicatat ya buat Richard. Kan jadi PJ. Walaupun menurut gua beda ya ketua angkatan sama ketua organisasi itu. Soalnya kan ketua angkatan kan basically non struktural ya. Dan posisi gua tuh gua sendiri memosisikan diri gua tuh sama dengan angkatan gua. Jadi gua nggak bisa tinggal nyuruh atau apa tuh nggak bisa. Gua juga ngajarinnya ke caketang lu kemarin gitu sih.
Jadi ya mungkin agak beda ya, tapi gua bilang worth it. Gua jadi lebih kenal, gua punya kesempatan untuk lebih mengenalkan antar angkatan gua, jadi representatif di angkatan gua gitu. Terus untuk kesulitannya ya ini sih ya karena di KMPN mungkin ya kemarin timelinenya emang anjing gitu, jadi orang pada kecapean. Jadi perlu mengatasi gitulah, menyemangati yang kecapean gitu. Atau mungkin karena ada problem waktu di kepanitiaan jadi ada slack dikit, kita harus ya diajak ngomong juga. Atau mungkin orang yang burn out gitu juga sama. Cuman untungnya angkatan gua sih chill ya, jadi nggak ada yang terpecah jadi dua kubu terus kami benci dengan mereka gitu, nggak ada. Yang mana aja? Halangannya sih itu sih tantangannya. Buat lainnya enggak, ganggu akademik juga enggak kalau gua mah. Unit apa? Unit apa? Football. Beda sih ketua organisasi sama ketang itu agak beda sih emang. Bisa tanya itu nanti Clara. Nah, Clara boleh. Kalau nggak tanya Gideon kalian tuh. Ya, boleh. Oke, boleh. Ada yang banyak 4 Ya, masih ada menit. 3 menit. Lebih juga nggak apa-apa sih. Iya, lebih nggak apa-apa. Nanti jangan kurang. Agak random sih, tapi 3 pelajaran tersulit selama di tahun kedua dan alasannya. 3 matkul. Beserta alasannya. Nah, ini mah jago dia bocah. Agak sumpah gua Dari suhu dulu. dari sini nih. Bau, oke. Di tahun kedua. Baru semester 3-4. Rektor. Titik. Top 3. Rektor itu 1 2 3 anjing. Rektor 1 2 3. Mungkin karena pembiasaan juga ya. Kalau McFlu tuh kan udah ada yang diajarin di rektor ya. Jadi masih lebih mending lah. Kalau rektor tuh sebelumnya enggak gitu. Kindin gitu tuh kalau di fisika paham di Kindin masih masuk. Ini tuh masih masuk. Di fisika sama matematika paham di Kindin masih masuk. Cuma rektor tuh mau paham fisika pun tetap belajar lagi harusan. Iya, rektor ini pelajaran yang buat gue paling shock. Kalau TPB kan masih ngulang sekolah kan. Nah, rektor ini benar didobrak. Ceburin ke laut. Terus UTS Kolam koi. Sumpah iya, UTS pertama ya. Kalau bisa lihat tahun lalu. Wah. Gue kayak mau mati, gue kayak mau nangis semua anjing semua di situ. UTS 1. Emang lu berapa UTS 1? 40 30. Bapak kau jelek. 17. Iya, ininya rendah tapi sumpah aku gak bisa kerjain, Nang. Aku masih P0 T coba yang gue tulis. Gak bisa kerjain anjing. Tapi McFlu chill. Rektor 1 2 3 rektor. Rektor paling Kindin. Oh, nomor 4 deh, nomor 4. Apa? Nomor 4 kalau gua Sisdim. Wah. Sisdim itu Lu sih bukannya A. tapi kok lu tahu nilai gua? Kan dibagi goblok. Enggak, serius. Giroskopik itu itu masuk pantat anjing gua. Enggak ada nalarnya. gue ingat banget Palegun waktu itu ya. Even I Paham. myself do not understand Iya. until I graduate. Palegun Sampai dia ngomong wisuda. kayak gitu. Dia baru paham waktu jadi dosen aja. Iya. Lu pada bayangin. Sama ya rigid body Nah itu frame analisis frame, itu iya. Oh iya pantat. Sama nomor 5 PDP. Iya PDP. UTS-nya ngejeblok banget dari ekspektasi. Oh ya, UTS-nya kacau. UTS-nya kacau PDP. banget. Gua kosongin kayak 2 Lu gua Sisdin chill, Bro. Iya. Chill aja Sisdin. PR-nya mah chill. Ujiannya gua chill, coy. Ini gua mau flexing karena gua jarang-jarang begini ya. Anjak. Ya, kapan lagi lu? UTS 1 2 UTS 1 UTS 2 UAS gua enggak ada yang 270. Kacor. Pintar ya. Enggak dibanggain karena yang lain busuk gitu. Tadi rektor 17. Jangan percaya Blackjack ini pintar. Pintar dia, makanya masuk aksan. Dan ketipu Blackjack ini pintar aja. Kacor. Amin. Enak. Halo, selamat datang kembali. Ada Imam Muda Salman.
Luar biasa. Yang Faisal mau nanya apa? Iya Faisal. Pertanyaan random. Udah ini nama masuk sesi bebas. Pertanyaan bebas. Masuk pertanyaan bebas. Iya. Bebas banget nih. Iya bebas banget. Sumpah. Bebas. Tanya apa aja bebas boleh. Tanya. Ya. Sebenarnya itu sebuah penyesalan ya sih, dukung MU itu sebuah penyesalan atau enggak sih? Gua nih di pesantren tuh dibully terus tidak ada dukung MU nih. Tapi gua kayak biasa ya, tapi apa percaya proses sendiri. Gua udah sabar bertahun-tahun tapi tetap aja kayak gini gitu. Dan makin buruk. Nah, kan gimana tuh? Gua tidak menyesal ya. Gua yang gua bilang tadi kan gua tidak punya penyesalan. Mau diulangi 1000 kali pun tetap MU. Sore. Oke. Ini Pak, walaupun memang ya menyedihkan ya, menguras mental. Jadi dihina ya apa dihina tidak tumbang, dipuji tidak pernah gitu. Tapi kan ketika kemarin walaupun Ahmad Ten Hag dapat mainnya tolol tapi dapat ciki-ciki kan seneng kan. Ya ke depannya ketika dapat lagi nggak tahu kapan pasti ya akan berbuah dan buahnya pasti manis. Tapi udah 10 tahun Bang, nunggu ya masalah ini. Ya memang. Ya emang. Ini percaya proses. Tapi nggak ada proses sampai gue juga. Banyak yang lain juga. Arsenal tuh ngapain tuh tripit 2-2 tuh. Arsenal terakhir kali menang kapan? Yang ketiga. Nah, masih mending. Tapi tahu ya kenapa kita yang dijak mulu ya? Iya. Karena yang paling baik fansnya ini. Iya, itulah dihina boleh, dipuji mungkin, tapi nggak pernah diabaikan. Tapi jujur nih gua nih sedih banget soalnya gua nih. Ini gua nih sad life banget. Gua fans MU. Setelah itu fans Persija. Setelah itu apa namanya fans Indonesia kan kalah terus juga. Yeah. Masa itu fans Inggris tuh apa tuh pangkat 4 tuh gua tuh. Gua fans MU, lu mending Persija masih main. Gua PSS degradasi. Berani nggak adu nasib anjing? Mending juga ini PSS degradasi dok. Mana Liga 2 juga masih tolol. Dan lagi yang mau nanya random. Dapat nama pelatuk gunung dari mana? Itu dikasih sama Bang Pio. Oh. Dia yang ngasih nama-nama tuh Bang Pio. Kalau nama-nama gitu-gituan tuh dia yang ngatur lah. Kalau Gatot Kaca ngasih nama diri sendiri. Ya, kalau Gatot Kaca Blackjack juga sama. Itu kalau Dunlop tuh ada temanya. Coba tebak, temanya kemarin apa? Kalau FG pasti tahu lah. Coba tebak temanya apa? Ada Blackjack, Lancer, Raider, sama Havoc. Berhubungan dengan pesawat. Pesawat. Berhubungan dengan dirgantara. Fighter. Hah? Fighter gitu. Bukan fighter. Fighter jet gitu bukan. Itu apa? US Air Force Pilot gitu. Bukan. Military. Coba Lancer apa Lancer? Mobil. Cepurin. B1 tahu B1. B1 Lancer apa tuh? Bomber. Ya. Raider. Genuine. Ya. Blackjack. Soviet. Rusia. Tupolev 160. Kalau Havoc ini terkenal kan helikopter sebenarnya ya. Emang bomber tua banget, nggak tahu orangnya emang pygmy cok. Siapa? Jamal namanya. Ntar Gua tahu. anak ini juga kan. Nggak baik nggak sih Jamal? Dia harus muda. Apa? Muda Salman dia. Nah Gue iya. diceritain banyak tuh sama anak Gamais tuh. Makanya tuh waktu anak Gamais tahu dia jadi janap, gue ceritain dia ketawa-ketawa anak Gamais semua itu. Emang orangnya nggak jelas soalnya. Soalnya gini nih, gue pernah diinin apa sama nyala anak 23 namanya Awap nih ya. Dia tuh ini apa namanya, dia lagi bangun pagi nih jam 10. Tiba-tiba diajakin sama itu si F Jam ini apa namanya katanya tuh, Wap, apa mancing yuk ke Cirebon.
Itu dia lagi nangkap itu. Kapan? Sekarang. Sekarang Mbak setengah mati. Terus bodohnya tuh ini si Awap ini juga ikut-ikut. Ya udah, yuk. Udah mancing cuma ke Cirebon jauh-jauh 3 jam cuma buat mancing terus balik lagi. Gue juga pernah lagi. Ya dia si Hevok tuh dari ini Douglas A20. Ya itu. Nah gitu lah. Ya. Ada lagi? Saya lagi. Jadi aku cukup. Cukup yang lain. Patin. Sekali lagi, last. Singkat saja. Patin nanya aja apa. Nih, penasaran aja sih, kan waktu TBB kan pasti punya kayak temenan di apa, yang mesin, ada yang material gitu kan. Nah, selama di himpunan gini tuh kayak pertemanannya tuh kayak masih sama aja atau kayak menurun atau gimana gitu. Saya penasaran aja sih. Kalau gua zaman TPB sih emang anak mesin semua ya sekarang ya. Sama anak MT2. Ya udah beda sih ya. Masih kadang-kadang masih nongkrong, kadang di grup juga masih ngajak bikin kayak cowboy mana lah. Cuman ya udah jauh lebih jarang daripada gua nongkrong sama yang sejurusan. Karena ya mereka udah inilah punya sibukannya masing-masing juga kan. Cuman kalau diajak nongkrong biasanya tetap masih pada ini sih, masih pada datang sih. Cuma gue emang bukan orang yang di grup ngajak nongkrong, itu bukan gue. Lu yang orang datang nongkrong. Gue pasti datang tapi kalau diajak. Lulik. Lo. Sama sih kalau gue kan kayak Paling lu sama siapa sih main tadi? sama anak IUP yang lain adalah anak mesin mostly kan. Teman-temannya juga banyak yang mesin kan. Paling ya interaksi berkurang aja, kayak lebih jarang ketemuan. Dulu kan pas zaman TW mungkin lu beres kelas bareng, masih bisa makan siang, masih bisa main gimana, tapi kan sekarang udah punya jadwal yang masing-masing beda. Ya paling lu lebih seringnya interaksi sama temen lu yang sejurusan, tapi bukan berarti lu nggak temenan sama temen lu yang dulu, kayak lebih jarang komunikasi aja temen. Lagi sama yang beda fakultas. Iya, kalau beda fakul makin parah jarang. lagi, iya, makin jarang kan. Kalau gua mah sama anak mesin masih sering ketemu di Arpun. Itu keuntungan. Paling gitu. Oke, udah. Ya, tutup. Coba tadi buka. Ayo buka sih. Ya, oke, makasih banyak Bang Kornel, Bang Lanang, Bang Kristo buat waktunya dari kami. Semoga sukses terus ya kuliahnya. Amin. Nah, untuk kita semua, makasih banyak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.